namanya Peran Paradero. Kita sekitar 35 yang menaiki dari tiang-tiang peruan ini, namanya membujur ini tiang-tiang peruan, kemudian tangga kanan kiri diisi sampai di puncak tiap-tiap tiang. Setiap kita mau sandar di dermaga dan kita mau bertolak dari dermaga, itu sebagai bentuk penghormatan bagi yang di darat. Ini adalah assignment operation mulai dari awal kita menuju Indonesia, mengambil sampai 2014. Ini di sini kita lihat, saya menandainya di keliling dunia pada saat 1964. Ini komandannya, ini Letkol Sumantri, ini keliling dunia. Kemudian yang kedua 2012, ini komandannya Pak Haris Bima. Pak Haris Bima. Bahkan ada yang lebih dari mengelilingi dunia, dalam artian mengelilingi dunia sebenarnya, kemudian kalau jaraknya dihitung itu lebih dari mengelilingi dunia ada. Itu tahun 2003 itu, pada saat itu komandannya ini Letkol Gig, udah almarhum, beliau udah almarhum. Nah, itu. Saya adalah komandan yang ke-41. Yang dilakukan itu ada 2 misi. Pertama, muhibah diplomasi duta bangsa, itu kita mengenalkan budaya Indonesia ke seluruh penjuru dunia. Tergantung misi itu apa. Mungkin di Eropa seperti Tall Street Race, kita sambil memperkenalkan budaya Indonesia ke dunia internasional. Yang kedua, kita mendukung latihan dan praktek dari Taruna Akademi Angkatan Laut. Di kampus Akademi Angkatan Laut ada pelajaran teori, kemudian diaplikasikannya di KRI Dewa Ruci ini. Nah, seperti misalnya navigasi astronomi, atau orang dunia menyebutkan celestial navigation, itu pengambilan posisi pada saat kita berlayar menggunakan benda-benda langit yang ada. Nah, kita menuju ke salon ini, namanya, kalau orang barat namanya selun, itu kalau orang dunia luar menyebutnya tempat berkumpul. Nah, mari kita menuju salon. Nah, ini namanya salon. Kalau kita biasanya sandar di luar negeri, ini tempat menerima delegasi dari luar negeri, dipersilahkan untuk menuju tempat ini pertama kali. Kita menerima delegasi dari luar negeri. Ini adalah tropi-tropi yang diraih Dewa Ruci. Proses pengambilan ini Bapak Rosno, berdarah Jerman yang sudah hidup sejak sebelum kita kemerdekaan tahun 1918, sudah tinggal di Indonesia, kemudian menjadi pilot di Tanjung Priok, kemudian mengabdi di Angkatan Laut sebagai dosen instruktur di Akademi Angkatan Laut. Kemudian Pak Rosno menghadap ke Pak Presiden bahwasanya Taruna Akademi Angkatan Laut ini butuh kapal latih. Kemudian Pak Rosno diperintahkan ke Jerman untuk survei. Kemudian disepakati untuk membeli kapal latih, yaitu kapal Dewa Ruci. Sebenarnya kapal Dewa Ruci itu dibangun sejak 1932 karena ada Perang Dunia Kedua. Nah, itu stop dulu, kemudian dilanjutkan setelah Perang Dunia Kedua. 1932 itu baru keel-laying, baru peletakan batu pertama gitu. Kemudian karena Perang Dunia Kedua itu di stop dulu pembangunannya. Ordernya sebelum 1952, kemudian dibangun lagi 1952, kemudian diseberangkan di Indonesia September 1953. Gini, kapal ini dibeli dengan harga sekian. Nanti kita ke Anjungan, ya boleh. Ya.
Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kapal ini dibeli dengan harga ini pada zaman tahun sekian. Nah, dibeli pada tahun 1952, harganya sekian. Ini ada SIMET, ini elektronik, navigation chart, itu ada paper chart. Nah, kita membuat backup untuk mengecek apakah koordinat itu benar-benar koordinat itu. Kita menemukan dua, kita cek dulu sama paper chart. Kemudian ini ada radar, ini adalah mata kita pada saat sedang bernavigasi mengendalikan kapal. Oh, di sini ada kontak-kontak, di sini tertampil juga ini baringan berapa, jaraknya berapa, tertampil semua di sini. Ini mata kita di malam hari juga. Ini adalah kapal-kapal yang berada di haluan lambung kanan kita. Bisa lihat ini ada dua kapal, di situ ada kapal juga. Nah, kemudi darurat di sebelah belakang ini terdiri dari kemudi, kemudian saltrat yang berhubungan dengan daun kemudi yang di bawah. Kalau ada urgent mengenai kemudi di depan, kita memakai kemudi darurat ini. Kompas yang di depan kemudi ini dia menunjukkan arah derajat di mana halu kita dituju. Kita melihat dari kompas ini. Misalnya kemudi kanan 5, berarti kemudinya dibelokkan ke 5 derajat. Kalau kiri 5, kiri 10. Kalau papasan dengan kapal lain, kita menggunakan kalau kiri itu merah-merah, kalau kanan itu hijau-hijau. Itu. Ring, baru dia ngawai corong, yang sini ngomong permintaannya apa, baru disalurkan ke sini. Kalau kapal-kapal zaman sekarang kan tinggal telepon, transfer anjungan, berlangsung. Ada ruangan namanya engine room kan, yang untuk mengendalikan itu kan kedap. Kalau ini kan berisik, noise-nya kan kenceng, makanya dia harus teriak-teriak. Ya.